pagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Bone dalam Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone, Sari Berita. Ratusan hektar lahan sawah di Bone bagian utara terancam gagal panen. Periode Januari-April 2024, Jasa Raharja telah menyerahkan miliaran santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Inilah Warta Bone selengkapnya dibacakan oleh Arfiani Arif. Informasi pertama untuk pagi hari ini, 500 hektar lahan di wilayah Bone bagian utara terancam puso atau gagal panen. Kerugian ditaksir mencapai 3.500 ton. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin. Daerah kawasan produksi pangan di Kabupaten Bone masih minim proteksi kebencanaan, khususnya Bone bagian utara. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kawasan puso atau gagal panen. Camat Dua Bocoy Amirat Amir menyebutkan, dari 1.000 hektar luas lahan yang terdampak banjir, 500 hektar diantaranya terancam gagal panen, dengan kerugian ditaksir mencapai 3.500 ton padi. Banjir yang terjadi merupakan rutinitas tahunan dan kerap diperparah dengan banjir kiriman dari Kabupaten Sidrap dan Sopeng. Hingga saat ini belum ada upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bone dalam melindungi kawasan-kawasan produktif ini, lantaran skala banjir yang cukup masif. Amirat Amir berharap Pemkab Bone melakukan pengerukan di kawasan tersebut, khususnya di aliran Sungai Walanae di wilayah Palime, Kecamatan Cenrana, sampai ke wilayah Kabupaten Wajo, agar jika terjadi hujan, air sungai tidak meluap hingga ke permukaan sehingga berdampak hingga ke wilayah Dua Bocoy. Rutinitasnya orang di Dua Bocoy, setiap tahun kita terima banjir kiriman dari Tanduk Tedong, dari Sopeng, dan kalau upaya ini sampai sekarang kita tidak punya upaya karena banjir ini sangat besar dan tidak bisa dibendung lagi. Karena mengingat pertama di sini tidak ada bendungan, kemudian petani rata-rata memiliki sawah yang luas. Di Dua Bocoy ini yang terdampak sekitar 1.000 hektar, namun yang dianggap gagal panen kurang lebih 6-8 ton per hektar. Sementara penjabat Bupati Bone Andi Islamudin mengakui kondisi tersebut memang sering terjadi khususnya di wilayah Bone Utara dan perlunya pengerukan dan pelebaran aliran Sungai Walanae sebagai upaya mitigasi. Pihaknya mengaku permohonan untuk pengerukan telah disampaikan ke pemerintah provinsi, namun tak kunjung mendapatkan tanggapan, sehingga pihaknya berencana melakukan pengadaan 1 unit alat berat pada APBD Bone untuk pengerukan mandiri. Kita tahu karena ini kenapa banjir kan terjadi pendangkalan di Bulu Tempe, lalu kemudian di Sungai Walanae, Bulu Sungai Cenrana sana. Kan kita tahu kali lakukan pertemuan di sini, cuma memang actionnya belum ada sampai sekarang. Ya, persoalannya itu terkait dengan pengadaan sarana prasarana, kembali lagi kemampuan fiskal kita, tapi yang pasti semua itu kan menjadi prioritas. Adapun ketinggian air di permukaan ketika terjadi banjir sampai sebatas paha orang dewasa, dan kini perlahan mulai surut hingga 50 cm. Bantuan bagi korban musibah banjir di Kabupaten Luwu masih terus berdatangan, salah satunya dari tim penggerak PKK Sinjai. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati. Tim penggerak PKK Sinjai meninjau langsung salah satu titik lokasi terdampak banjir bandang di wilayah kota di Kecamatan Bilupa, Kabupaten Luwu, dan menyerahkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak bencana. Hal ini dilakukan usai penyerahan bantuan kemanusiaan di Posko Induk Siaga Bencana di Luwu belum lama ini. Sekretaris Tim Penggerak PKK Sinjai Bulmawati saat melihat langsung lokasi terdampak bencana menyampaikan rasa prihatinnya kepada warga yang begitu kesulitan setelah diterjang bencana alam. Mewakili pengurus Tim Penggerak PKK Sinjai, ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak bencana alam di Kabupaten Luwu. Kita melihat saudara kita ini kasihan juga yang kena bencana ini adalah dalam kota ya. Tadi saya dapat informasi dari ibu-ibu Dharma Wanita bahwa disangkanya hanya di daerah pegunungan, tapi ternyata ada satu lingkungan di sini di dalam kota Belopa yang memang berdekatan dengan sungai. Ini ibu-ibu saya juga prihatin melihat dia karena dia berterima
kasih kepada kita, dia terharu karena kita membawakan bantuan. Sementara itu penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Luwu Aisyah Saleh dalam keterangannya menjelaskan kondisi terkini di Luwu, di mana para petugas gabungan dan relawan masih terus melakukan proses evakuasi dan penyaluran bantuan. Kami mengapresiasi semua bantuan yang diberikan. Terima kasih. Ini saya kira sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Luwu yang terdampak banjir dan longsor. Sekarang ini sudah semakin kondusif. Warga-warga masyarakat yang dievakuasi kemarin, alhamdulillah sebagian besar sudah dijemput oleh keluarganya. Kami menyalurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak. Mudah-mudahan dalam waktu yang secepatnya akan kembali bangkit dan bersemangat. Sementara untuk bantuan kemanusiaan yang disalurkan Tim Penggerak PKK Sinjai bersama Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sinjai, diantaranya berupa air mineral kemasan sebanyak 700 dos, beras, pakaian, makanan siap saji, perlengkapan sehari-hari, dan beberapa obat-obatan. PT Jasa Raharja Perwakilan Watampone telah menyerahkan santunan kepada para korban kecelakaan lalu lintas sejak Januari hingga April sebesar 4,25 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan reporter Firdaus Gafar. PT Jasa Raharja Perwakilan Watampone telah menyerahkan santunan kepada para korban kecelakaan lalu lintas dengan rincian sebesar 4,25 miliar. Dari data rekapitulasi pembayaran klaim Jasa Raharja Perwakilan Watampone Sebosowasi periode Januari hingga April 2024. Kepala PT Jasa Raharja Perwakilan Watampone Ardiansa saat dikonfirmasi RRI mengatakan penyerahan klaim 3,1 miliar lebih tersebut diberikan kepada keluarga korban meninggal dunia. Sedangkan 1,1 miliar diberikan pada korban yang mengalami luka-luka, cacat tetap, penguburan, ambulans, hingga biaya P3K. Jasa Raharja Perwakilan Watampone telah menyerahkan santunan kepada para korban kecelakaan lalu lintas sebesar 4,25 miliar. Santunan tersebut diambil dari data rekapitulasi pembayaran klaim Jasa Raharja Perwakilan Watampone Sebone, Sopeng, Wajo, dan Sinjai periode Januari hingga April 2024, yang mana penyerahan santunan tersebut diberikan kepada korban atau kepada keluarga korban berupa santunan meninggal dunia, luka-luka, cacat tetap, bantuan biaya penguburan, ambulans hingga pertolongan pertama pada kecelakaan. Lebih lanjut Ardiansa menambahkan, semua dibayarkan sesuai aturan. Setiap terjadi kecelakaan lalu lintas, bila sesuai dengan persyaratan klaim bisa diterima korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas. Ardiansa pun berharap agar masyarakat mentaati aturan berlalu lintas sehingga kecelakaan dapat dihindari. Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Informasi selanjutnya, pendengar, selama periode tahun 2024 terdata ada 2 oknum anggota Satpol PP Kabupaten Bone yang terlibat narkoba. Selengkapnya kembali dilaporkan Ayunia Nindiati. 2 anggota Satpol PP Kabupaten Bone dipecat terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu selama periode Januari hingga Mei 2024. Hal tersebut diungkapkan Kasatpol PP Bone Andi Akbar saat dikonfirmasi belum lama ini. Andi Akbar mengatakan, sejak 5 tahun lalu, pihaknya telah berkomitmen jika menemukan anggotanya yang terlibat narkoba akan dikeluarkan. Pihaknya juga menyebutkan, jika di tahun 2024 ini, terdata ada 2 oknum anggota Satpol PP yang dipecat karena narkoba. Kemudian pada tahun sebelumnya ada 1 orang petugas yang dilaporkan dan dikeluarkan karena narkoba. Pihaknya mengungkapkan masuknya peredaran narkoba di kalangan Satpol PP diduga bermula dari teman ke teman, sehingga upaya pendalaman terus dilakukan untuk memastikan jika teman terdekat yang sebelumnya telah terindikasi narkoba ikut terlibat atau tidak. Bahkan upaya tindak lanjut dengan melakukan pengecekan tes urin intens dilakukan. Kami memang sudah komitmen dari awal. Sejak kami bertugas Satpol PP 5 tahun yang lalu bahwa ketika ada anggota Satpol PP yang melakukan pelanggaran terkait dengan etik, maka kami akan langsung pecat. Apalagi yang terlibat terkait dengan narkoba, kemudian yang
keras lagi, mungkin ada hal-hal yang di luar itu akan kami pecat. Yang terlibat narkoba sudah 2, ditambah dengan ada beberapa yang di tahun pertama itu kalau tidak salah juga 2 orang. Ya, kemudian tahun kemarin juga ada 1 orang yang kita keluarkan karena jadi hampir setiap tahun ada yang kita keluarkan. Sebelumnya sebanyak 50 personil Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bone melakukan tes urin di kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone di Jalan Stadion Lapatau Watampone. Dari hasil tes tersebut, ditemukan 1 dari 50 orang yang mengikuti tes urin dinyatakan positif amfetamin, metamfetamin dengan inisial AA. Dari hasil penggerebekan di Terminal Petapung Gawai Bone, Satres Narkoba Polres Bone berhasil mengamankan 6 terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Selengkapnya kembali dilaporkan Firdaus Gafar. Satres Narkoba Polres Bone mengamankan 6 orang terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu dalam penggerebekan masing-masing inisial SY 36 tahun, BM alias TM 44 tahun, AD 24 tahun, MN alias AC 41 tahun, SD 46 tahun, dan SK alias BK 38 tahun di Terminal Petapung Gawai Kabupaten Bone belum lama ini. Paur Humas Polres Bone Ibtu Rendra mengatakan pengungkapan kasus bermula dari penangkapan SY dengan tertangkap tangan sedang memiliki menyimpan dan menguasai sabu sebanyak 1 paket kecil beserta 1 batang Pyrex kaca. Rendra menuturkan dari pengakuan kelima terduga pelaku, sabu tersebut dimilikinya dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama. Dikatakan, adapun barang bukti yang berhasil disita yaitu berupa 1 paket sabu ukuran kecil, 4 paket ukuran sedang, 5 paket ukuran kecil, 1 timbangan digital, alat hisap sabu, senjata tajam jenis badik, serta 2 ponsel. Selain itu, dari hasil pengembangan kasus, SY berhasil diamankan di Kelurahan Bulu Tempe dan ditemukan pula dalam pengosaannya sebanyak 4 paket kecil dan 5 paket sedang sabu. Penangkapan terhadap 6 terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Terminal Petapung Gawai Bone. Pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan SY dengan tertangkap tangan sedang memiliki, menyimpan dan menguasai sabu sebanyak 1 paket kecil beserta 1 batang Pyrex kaca, di mana dari pengakuan kelima terduga pelaku kalau sabu tersebut dimilikinya dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama. Rendra menambahkan, barang bukti bersama terduga pelaku kini telah diamankan di Mapolres Bone guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Masih di 91 FM RRI Bone pendengar, informasi selanjutnya, pelantikan pengurus Kormi Kabupaten Bone diharapkan menghidupkan kembali olahraga tradisional. Kembali dilaporkan Ayunia Nindiati. Puluhan pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau Kormi Kabupaten Bone masa bakti 2023 hingga 2028 resmi dilantik di Anjungan Tanjung Pelete Kabupaten Bone pagi tadi. Penjabat Bupati Bone Andi Islamuddin mengungkapkan, Kormi bisa bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Bone untuk memajukan dan meningkatkan taraf olahraga di tengah-tengah masyarakat. Dikatakan Andi Islamuddin, para anggota yang dikukuhkan diharapkan dapat menjalankan tugas dan peran sehingga tujuan organisasi tepat sasaran. Kormi Kabupaten Bone ini bagian apa yang mau diikuti di situ? Karena tujuan pembentukan Kormi ini kan untuk memasyarakatkan kembali olahraga masyarakat itu yang selama ini kan memang kurang perhatian. Kita lebih konsennya itu di olahraga prestasi. Nah, saya kira dengan adanya wadah Kormi ini nanti bisa menumbuh kembangkan kembali olahraga masyarakat seperti yang kita tadi lihat Panco, lalu kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan mungkin yang memang sudah dilakukan tetapi belum dikelola secara baik seperti festival layang-layang. Masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita lakukan. Harapan saya selaku pemerintah daerah, saya kira Kormi harus mengambil peran di situ. Sementara Ketua Kormi Kabupaten Bone Andi Abdul Ghaffar menjelaskan, Kormi adalah organisasi olahraga yang mewadahi olahraga rekreasi masyarakat Indonesia yang mempunyai peran penting dan strategis dalam menyukseskan sejumlah program pemerintah daerah, khususnya dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi masyarakat. Andi Abdul Ghaffar berharap kehadiran Kormi mampu mengangkat olahraga masyarakat
masyarakat di Kabupaten Bone, termasuk menjaga, memelihara, dan melestarikan, sekaligus mengenalkan olahraga tradisional yang selama ini menjadi kekayaan kearifan lokal, khususnya di Kabupaten Bone, diantaranya layang-layang, mapere, senam kreasi lokal Bone, dan sebagainya. Organisasi KORMI ini adalah wadah pemersatu kita untuk memajukan olahraga yang ada di Kabupaten Bone, khususnya olahraga kemasyarakatan. Tentu harapan kita ini mari kita sama-sama aset budaya kita harus kita kembangkan. Banyak olahraga tradisional kita ini ketinggalan kereta. Banyak sekali. Jadi itulah sebenarnya harus kita angkat kembali dan harus kita gali kembali. Andi Abdul Ghaffar menambahkan, dengan lahirnya KORMI di Kabupaten Bone, agar seluruh pengurus saling berkolaborasi menghidupkan dan menggaungkan KORMI ke depannya hingga ke pelosok-pelosok. Pelantikan dan pengukuhan turut dimeriahkan penampilan senam kreasi Bone, silat tradisional, dan adu panco. Informasi terakhir, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone mengajak masyarakat untuk lengkapi imunisasi anak sebagai antisipasi melawan penyakit. Selengkapnya kembali dilaporkan Firdaus Ghaffar. Imunisasi penting untuk menjaga imun atau daya tahan tubuh terhadap anak. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Kasmawar Abbas mengatakan, mengajak masyarakat agar mendatangi posyandu, puskesmas, dan sekolah guna melengkapi imunisasi pada anak. Dikatakan, imunisasi anak sangat penting untuk menjaga imun serta sebagai langkah antisipasi melawan penyakit, di mana manfaat dari imunisasi sendiri sangat besar. Salah satunya bisa terhindar dari serangan penyakit campak rubella, polio, dan bermacam penyakit lainnya. Selain itu, imunisasi lengkap dapat menghasilkan antibodi atau sistem pertahanan tubuh terhadap suatu virus atau bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Bagi seluruh anak umur 9 bulan hingga 12 tahun. Mari kepada seluruh orang tua yang memiliki anak usia 9 bulan sampai 12 tahun agar segera mendapatkan imunisasi BIAN, yakni imunisasi campak rubella tambahan atau imunisasi lanjutan. Ini akan melindungi anak-anak kita dari kesakitan dan kecacatan akibat penyakit campak dan rubella. Kasmawar menambahkan, untuk mendapatkan imunisasi pada anak dengan mendatangi fasilitas kesehatan seperti puskesmas, sekolah, hingga posyandu terdekat. Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.